Eh, Kali ini di video kali ini saya bakalan bahas ini ya, cara menghitung biaya produksi foto dan video, terutama buat yang videografer atau fotografer yang one man band atau apa ya, semua diurus sendiri lah gitu ya. Jadi dia yang marketing, dia yang jualin, dia yang foto, dia yang edit. Ini saya bikinin cara hitungnya ya, supaya jelas ya untungnya berapa, karena kebanyakan pasti kerjaannya banyak tapi untungnya segitu-segitu aja gitu, malah nggak ada untungnya kan, bisa aja kayak gitu. Nah di sini bakal saya bahas ya cara-cara hitungnya yang paling mudah. Dan kalian pun kalau misalkan tanya sama di forum gitu ya, tanya sama orang ini jual foto video harga berapa, pasti nggak akan dijawab gitu. Makanya saya bikinin ini buat yang kalian bingung nentuin harga harus jual berapa gitu kan, hitungannya kayak gimana. Ini saya bikinin cara yang paling mudah ya. Nanti saya share juga file Excelnya, silahkan di download aja langsung. Oke, nah ini udah saya bikinin rinciannya. Ini sebenarnya masih kondisional ya, maksudnya nggak fix harus sesuai dengan yang saya tentuin sebenarnya, cuman saya kasih nominal yang paling minimal menurut saya ya, paling minimal tuh segitu. Kalau di bawah yang harga yang kayak saya kasih, menurut saya nggak masuk akal sih gitu. Oke, langsung aja ya. Untuk yang biaya produksi sebenarnya untuk foto dan video sama ya, cuman komponennya aja ada yang beberapa berbeda ya. Oke. Yang pertama kita harus tentuin dulu jasa SDM-nya ya. Misalnya kita ada kerjaan bikin video dokumentasi misalnya ya, yang paling general lah, dokumentasi selama 1 hari 8 jam kerja. Hitungan SDM itu 8 jam kerja ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 8 jam berarti ada overtime, jadi karena ada charge-nya gitu, per jamnya berapa. Nah untuk jasa SDM sendiri variatif sebenarnya mah, tergantung skill kalian masing-masing. Kalian juga pun kalau misalkan ngajak temen kan itu ada jasa SDM-nya juga ya, itu juga kan variatif ya, macam-macam. Kalau saya di sini biar gampang dibikin 3 aja. Kalau yang standar, kalau yang masih standar dia harganya di 500.000. Sorry ya, anak saya bangun. 500.000 per 8 jamnya. Kalau yang skillnya udah jam terbangnya udah oke, itu 750.000. Kalau yang udah pro dia 1 juta per 8 jamnya. Jadi tinggal tentuin aja kalian mau ada di range berapa harga jasa kalian murni ya. Ini keuntungan yang bisa kalian ibaratnya dipakai buat makan, dipakai buat buat hidup lah gitu, gajinya gitu ya, gaji pokoknya. Misalnya per event tuh 500.000 ya, kalian tinggal aja satuannya berapa orang. Misalnya kalian tim ada 4 orang ya, kali 4 aja, 500 kali 4 berarti udah 2 juta kan gitu. Ini tinggal masukin satuan sama harganya aja ya, jumlahnya udah otomatis saya bikin. Nah yang kedua tuh alat kan. Nah alat ini hitungannya juga sama per hari.
Kalau alat bingung kan pasti, kan saya punya kameranya gitu kan, punya lensanya. Nah, setiap alat yang kalian pakai itu sebenarnya harusnya tuh ada hitungan sewanya buat si klien, bukan dikasih gratis ya. Kebanyakan kita tuh nentuin harga tuh hanya SDM aja, tapi alatnya gratis gitu. Kebanyakan sih gitu sih, kebanyakannya. Kalian tinggal hitung aja. Kalau misalkan bingung, aduh kamera saya harganya berapa gitu, harga sewanya ya per hari, kalian lihat aja di website rental alat kayak Pondok Lensa atau BSM atau banyak lah rental-rental yang di kota besar. Nggak apa-apa jadiin acuan, tinggal dimasukin kameranya berapa. Misalnya kamera saya sewa kameranya satunya bodinya aja tuh misalnya 100.000 atau 150.000, kamera entry level misalnya. Tinggal dimasukin butuh berapa banyak kan, terhitung kru kan. Yang kedua lensa, mau pakai lensa apa aja, kebutuhannya lensanya apa aja gitu. Terus butuh mic apa enggak, butuh gimbal apa enggak, butuh lightingnya berapa titik dan lighting seperti apa yang dibutuhin, baterai butuh berapa biji. Ini alat-alat ini harus dimasukin, dirinci dengan detail ya, meskipun itu alatnya punya sendiri gitu, tapi apa yang dibawa ke lokasi yaitu harus diincaskan ke si klien gitu. Harus dicaskan ke klien, jadi ada hitungannya. Jadi kalaupun kliennya minta, wah kok harganya segitu ya, kalian kasih aja rinciannya, ini rinciannya gitu. Jadi bukan asal-asalan tembak, ini harga segini, harga bikin video dokumentasi misalnya 3 juta, nggak langsung apa aja 3 juta dapat apa aja, pasti kan yang ditanyain cuma dapat apa aja gitu. Kalian rinci, ini jasanya segini, jasa SDM segini, alatnya segini gitu, akomodasi segini tuh. Jadi klien pun ngerti, oh iya gitu. Kalau misalkan kemahalan kan kameranya punya sendiri ya, tinggal dibayangin aja, ya udah bayar jasanya aja, kliennya siapin kamera segala macamnya gitu, tinggal balikin aja kan, sama aja kalian dapat jasa SDM-nya juga. Nah, selanjutnya yang akomodasi jelas ya per hari ya, nggak per hari ya, dihitung dalam satu hari. Misalnya transport nih, ternyata eventnya 2 hari, berarti kan transportnya masuknya cuma satu kan, 1 hari pergi 1 hari pulang gitu. Jadi hitungan ini semua tuh dalam 1 hari ya. Kalau misalkan 2 hari ya totalnya tinggal dikali 2 gitu. Jadi misalkan transport masukin berapa. Kalau transport paling gampang hitung acuannya pakai harga Gojek atau Gokar gitu. Kalau misalkan bawa alatnya banyak ya hitung Gokar aja, pulang pergi berapa gitu. Untuk hotel penginapan apa perlu apa enggak gitu. Terus makan, kopi, snack, misalkan sarapan atau makan siang gitu kan, itu juga harus dimasukin berapa. Nah, terakhir editing video berapa. Kalau saya biasanya ngecas editing video itu kalau untuk yang standar dokumentasi gitu sekitar 250.000-an lah per 3 menit ya. Untuk bikin video klip 3 sampai 5 menit lah gitu. 250.000 itu jasa editnya aja biasanya. Jadi tinggal dikalkulasikan aja, nanti keluar kan di sini totalnya berapa. Misalnya kita masukin ya, cobain ya, ini saya masukin aja 500.000. Anggap saya single fighter lah, ini satu lensa 2 ya. Sekarang ini kamera saya misalnya pakai
harga sewa saya misalnya 200.000. lensa kan berarti saya butuhnya, misalnya saya butuh lensa zoom around 1 sama lensa fix yang buat bokehnya 1, misalnya total harganya tuh di 150.000 untuk 2 lensa ya, lensa murah lah gitu. Mic misalnya berapa, saya butuh mic 1, sewanya 100.000. Gimbal, saya nggak perlu gimbal misalnya, karena misalnya banyaknya di tripod misalnya, kan tinggal ganti sama tripod, sewanya berapa gitu. Atau mau handheld nggak perlu gitu misalnya, nggak usah masukin. Terus kan lighting saya juga nggak perlu. Baterai misalnya berapa, saya butuh 2 baterai, satu baterainya misalnya 25.000, berarti 50.000 25.000. Sorry, kan ini salah yang ini misalnya satu lensanya 75.000 ya, anggap aja lensa yang lensa murah lah, lensa kit gitu. Terus transportnya saya satu skala sendiri, misalkan saya Gojek keluar, transportnya karena event 1 hari bolak-balik, 1 kali jalannya misalnya 50.000, berarti 100.000. Penginapan nggak perlu, makan sama snack misalnya makan 25.000 sama kopi ya, ini makan warteg lah gitu ya. Ini 1, editing videonya 1, 250.000. It's penginapan it's keluar kan, nih harganya keluar. Jadi untuk satu event itu 8 jam kerja, harga jual minimalnya tuh segini, 1375. Terus kita tawarin segini ya jangan, karena klien itu biasanya nego. Jadi kalian tinggal, misalkan biaya produksi segini nih, kalian tawarin aja 15 atau 16 gitu. Nanti kalian bisa kurang nggak, bisa gitu, kita nego sampai berapa, dibuletin aja 1,4 misalnya, udah kan. Dengan kata lain aman gitu. Kalaupun apa semua kebutuhan untuk budget produksi itu udah masuk gitu semua. Jadi kalau misalkan ada yang misalnya ternyata harus beli properti atau beli props gitu ya, buat apa ya, untuk yang lain pun sama, misalkan moto video, bikin video produk, ya tinggal dihitung aja kalian bisa ngajarinnya berapa jam gitu, terus properti dibutuhin apa aja.
tinggal dimasukin aja gitu. Misalkan tuh ini ternyata ya eventnya sama foto ya, kalian masukin di sini, ini untuk yang foto, masukin untuk foto berapa, apa aja ini komponennya, ini silahkan diganti aja sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi setiap ada event tuh kalian punya catatan ininya, nanti keluar harga jual totalnya di sini, di total biaya produksi foto dan video totalnya segini. Jadi buat yang baru terjun jangan asal ikut-ikutan ya, harga tuh ada hitungannya, karena setiap fotografer, videografer tuh pasti beda-beda hitungannya. Soalnya apa, kan jarak dari rumah ke tempat eventnya aja udah beda, alat yang pengen dipakai aja udah beda gitu. Kalau sewa ya, atau alat kameranya masing-masing aja kan udah beda harganya. Jadi harus menyesuaikan lah, supaya nggak ada perang harga ya. Ini harga segini rasional lah menurut saya. Rata-rata pun kisaran di angka segitu. Kalau orang-orang yang sering ngambilin job foto video, harganya nggak jauh-jauh dari yang saya kasih lah sebenarnya. Tinggal dihitung-hitung aja. Jadi kalaupun klien minta saya pengen pakai kamera ini, ya udah tinggal masukin aja hitungannya, nggak jadi ribet kan. Bukan berarti saya nggak punya kan, ya udah saya sewa aja, gampang gitu. Yang masalah alat, justru yang saya pengen garis bawahi di sini itu sebenarnya bukan alat sama akomodasinya, karena itu kan kondisional. Sebenarnya jasa SDM-nya ini gitu, yang jasa SDM itu kan jasa kalian gitu. Dan jasa SDM itu ya gaji kalian gitu. Kalau misalkan ini walaupun kameranya punya sendiri ya, misalnya nih kamera saya punya nih gitu kan, berarti kan saya punya lebih nih 200.000, atau alatnya saya punya semua nih alatnya, berarti saya punya berapa nih, 400.000 nih untuk alat aja misalnya ya. Untuk sewa alat aja ternyata 400.000 gitu. Nah 400.000 itu bukan gaji kalian ya, harus disimpan, itu uang kas perusahaan masuknya. Jadi sewaktu-waktu kalian kameranya rusak misalnya, harus servis, cleaning lensa, cleaning jamur, atau ada yang mau dibeli, tinggal pakai uang itu gitu. Jadi kalian nggak ada profit semu lah, kelihatannya kayak yang untung tapi sebenarnya tuh rugi kalian tuh gitu. Saya lihat kebanyakan yang menghitung yang menjual jasa foto dan video seperti itu sih, kayak kelihatannya kayak yang untung gede padahal sebenarnya dia rugi gitu, karena hitungannya nggak masuk akal lah gitu. Nah terus kan suka kalian pengen minta diskon gitu ya, minta diskon gede ya kan, tinggal turunin aja. Mungkin dia sewa alat ini karena kalian alatnya punya, bolehlah didiskon gitu, tapi jangan sampai 0 gitu. Bolehlah didiskon per alatnya misalnya 10%, yang 200.000 ini jadi 180, kan lumayan tuh, kurangin 10% semua misalnya, karena alatnya milik sendiri. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu masih wajar gitu. Tapi jangan sampai dihilangin. Ya udahlah kameranya gratis aja karena saya punya. Kamera kan elektronik ya, ada umurnya, suatu saat pasti mati kamera mah. Jadi jangan, kalaupun nggak mati pasti ketinggalan zaman lah kasarnya gitu. Jadi jangan mentang-mentang sekarang punya alat semua terus dikasih harga
asal-asalan gitu, yang ujung-ujungnya malah jadi berpikir kalau apa jasa jadi fotografer, jadi videografer nggak ada untungnya. Misalnya jadi videografer tuh kayak gini gitu kan, rugi gitu, karena hitungannya ya rugi gitu, kalian ngitung rugi gitu. Kalau ngitung untung ya untung gitu, kalau hitungannya benar ya pasti untung gitu. Jadi ya gitulah ya. Kalau misalkan ada yang ditanyain tentang cara ngitung biaya produksi video dan foto, tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab atau saya bikin video selanjutnya buat diskusi masalah ini, masalah harga jual foto sama video ya, yang baik dan benar ya. Cara menghitung harga jual foto dan video yang baik dan benar. Ya ini saya bikinnya pakai handphone, cuma suaranya mungkin agak-agak kurang enak, saya nggak tahu nih, nanti dilihat aja. Sekian aja video dari saya, semoga rekan-rekan para videografer, fotografer selalu dikasih rezeki yang berkah ya, rezeki yang bermanfaat lah buat dirinya sendiri ya, sama buat keluarganya juga. Oke, segitu aja ya video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya, and bye bye.